Sesungguhnya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhir. Setiap rangkaian kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hidayah kepada umatnya. Ketika tugas beliau sudah selesai, tentu beliau sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula ketika tahun 10 Hijrah, peristiwa Haji Wada, yaitu haji perpisahan yang didatangi lebih dari 100.000 kaum muslimin. Rasulullah menyampaikan khutbah demi khutbah. Di antara khutbahnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, jika nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kalian tentang diriku, apa yang akan kalian jawab?" Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Engkau yang telah membawa risalah-risalah Islam. Dan engkau pula yang senantiasa memberikan nasihat terbaik kepada kami." Rasulullah berkata, "Saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah." Tahun pun terus berganti. Pada tahun 11 Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit panas begitu dahsyat akibat diracuni seorang wanita Yahudi pada saat perang Khaybar. Sakit panas, penderitaan yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa. Namun dengan kegigihannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memaksakan diri untuk ke masjid dan ditemani dua sahabat yang mulia, dipapa oleh dua sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib dan juga Fadl bin Abbas. Rasulullah dipapa dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya. Begitu sampai di masjid, Rasulullah SAW menuju ke atas mimbar dan menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya yang aku takutkan dari kalian adalah dibentangkan kenikmatan dunia kepada kalian. Kemudian kalian terlena dengan kehidupan dunia itu, sehingga kehidupan dunia itu membinasakan kalian. Sesungguhnya," kata Nabi SAW, "aku hamba Allah diberikan dua pilihan, yaitu pilihan untuk terus-menerus hidup, untuk terus-menerus hidup di dunia sampai hari kiamat, atau aku kembali kepada Allah, menuju kepada Allah, bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala." Mendengar pernyataan Nabi SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan menyampaikan kepada Rasul, "Wahai Rasul, sesungguhnya aku, ibuku, ayahku, hartaku seluruhnya menjadi tebusan untukmu wahai Rasulullah." Abu Bakar menyampaikan dengan bersimbah air mata, menitikan air mata begitu deras. Para sahabat yang lain masih belum memahami, masih belum mengerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah dan mengapa Abu Bakar menangis begitu deras. Namun seiring waktu berjalan, barulah para sahabat memahami bahwa itu adalah detik-detik perpisahan Rasulullah SAW dari umatnya. "Tenanglah wahai Abu Bakar, tetaplah di tempatmu wahai Abu Bakar." Kemudian sepulang dari masjid, Rasulullah SAW masih dipapa oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Fadl bin Abbas menuju rumah istri tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Di pangkuan Aisyah, Rasulullah SAW berbaring lemah, tidak berdaya, sehingga waktu subuh pun menjelang. Rasulullah bangun dan berjalan menuju tirai, yang kebetulan tirai rumah Aisyah itu langsung berhadapan dengan kaum muslimin yang sedang mendirikan sholat subuh. Rasulullah melihat kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh dipimpin oleh Abu Bakar. Rasulullah tersenyum menyaksikan umatnya begitu kompak, begitu luar biasa melaksanakan sholat. Hampir-hampir para sahabat saat itu membatalkan sholatnya karena perasaan bahagia. Rasulullah telah sembuh, Rasulullah sudah segar, Rasulullah akan kembali memimpin kami, Rasulullah akan kembali menjadi imam kami. Begitu para sahabat mengira. Namun Rasulullah kemudian memberikan isyarat kepada para sahabat yang sedang mendirikan sholat untuk meneruskan sholatnya, dan Rasulullah kembali ke pangkuan Aisyah.
Masih di waktu subuh, Fatimah, putri kesayangan Rasulullah SAW datang. Kemudian mengatakan, wahai ayahku, betapa penderitaan engkau begitu berat. Betapa kesakitan engkau begitu berat, begitu dahsyat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, anakku tersayang, sesungguhnya setelah hari ini tidak akan ada lagi penderitaan untukku. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan kepada Fatimah. Fatimah pun menangis histeris. Kemudian membisikkannya lagi Rasulullah SAW kepada Fatimah, barulah Fatimah tertawa. Sehingga di kemudian hari, Aisyah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang hendak Rasulullah SAW bisikkan kepada engkau? Fatimah pun berkata, di bisikan yang pertama Rasulullah mengatakan kepadaku bahwa ayahku tersebut akan segera meninggalkan dunia ini. Ayahku tersebut akan meninggal dunia, akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bisikan yang kedua, Baginda Rasulullah SAW menyatakan kepadaku bahwa aku adalah orang pertama yang akan menyusulnya, dan aku pun tertawa. Benar, setelah 6 bulan Rasulullah SAW meninggal dunia, Fatimah radhiyallahu anha menyusul Baginda Rasulullah SAW, ayahnya tercinta. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah detik-detik akhir wafatnya Rasulullah SAW. Saat waktu subuh itu, Rasulullah sudah mulai terkulai lemah, tidak berdaya sama sekali. Sehingga ketika masuk waktu duha pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW terus-menerus mengucapkan kalimat birrafiqil a'la, birrafiqil a'la, birrafiqil a'la. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Ya Allah, kumpulkanlah aku di dalam surga ya Allah. Begitu terus Rasulullah mengucapkannya. Rasulullah juga mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan Rasulullah SAW kemudian tepat di waktu duha menghembuskan nafas terakhirnya, turun dari leher Rasulullah SAW turun, dan kepala Rasulullah SAW terjatuh di bahu kanan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya dengan penuh kesedihan, Aisyah radhiyallahu anha kebingungan, kemudian berlari menuju pintu keluar rumahnya, berteriak, Rasulullah sudah meninggal dunia, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah telah meninggalkan kita. Sehingga orang-orang di sekitar rumah Aisyah pun ikut bersedih, ikut menangis histeris. Dan tidak ada satupun orang pada saat itu di Madinah, kecuali semuanya menangis histeris. Dan sampai digambarkan dalam satu riwayat, orang-orang pada saat itu sampai mencari tempat yang sepi untuk berteriak, untuk mengungkapkan kesedihannya atas kepergian Rasulullah SAW. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berita meninggalnya Rasulullah SAW sampai kepada Umar bin Khattab. Umar, sebagaimana yang kita ketahui, adalah sahabat yang mulia, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika sampai berita itu kepada Umar, Umar mengatakan, siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal dunia, aku akan tebas lehernya. Dengan penuh emosi, Umar tidak menerima bahwa Rasulullah SAW telah pergi. Sesungguhnya Rasulullah hanya seperti Musa yang ruhnya bertemu dengan Allah selama 40 malam. Kemudian akan kembali lagi ke jasadnya. Rasulullah tidak meninggal. Sekali lagi, siapapun yang menyatakan Rasulullah telah meninggal dunia, telah wafat, akan aku tebas lehernya. Begitu kecintaan Umar bin Khattab sampai-sampai tidak menerima bahwa kekasihnya, orang yang paling ia sayangi di muka bumi ini, meninggal dunia. Sampai akhirnya Abu Bakar menenangkan Umar, tenang wahai Umar, tenang wahai Umar. Umar tidak mau dengar. Akhirnya Abu Bakar berjalan menuju mimbar dan menyampaikan kepada seluruh manusia pada saat itu. Wahai sekalian manusia, kata Abu Bakar, siapapun di antara kalian yang menyembah Muhammad, menyembah Nabi Muhammad SAW, ketahuilah Muhammad adalah manusia biasa dan sekarang Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapapun di antara kalian yang menyembah Allah, ketahuilah bahwasanya Allah adalah Rabb, Allah adalah Tuhan yang tidak akan pernah mati. Mendengar pernyataan Abu Bakar, Umar pun tersungkur.
menangis sejadi-jadinya, dan perlahan mulai menerima kenyataan bahwa baginda Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW dimakamkan, dikuburkan di Madinah, tepat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Anas bin Malik yang ikut menguburkan Rasulullah SAW, Fatimah berkata kepada Anas, "Wahai Anas, teganya engkau wahai Anas, tega engkau, berani-beraninya engkau wahai Anas, menaburkan pasir di wajah suci Rasulullah SAW. Tega engkau Anas." Wahai Fatimah, sesungguhnya aku terpaksa wahai Fatimah. Aku terpaksa wahai Fatimah melakukan ini semua. Dan itulah hari di mana Rasulullah SAW meninggalkan kita, meninggalkan para sahabat, meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan kedukaan yang begitu dalam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merindukan Rasulullah SAW? Apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Ketahuilah, Rasulullah SAW menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Rasulullah menunggu umatnya di telaga. Dan Rasulullah sangat-sangat mencintai kita, sangat-sangat merindukan kita. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa saudara-saudaraku?" Kemudian sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, saudara engkau adalah kami para sahabatmu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, bukan wahai sahabatku. Saudaraku adalah di antara umatku yang hidup. Mereka belum pernah bertemu denganku. Mereka belum pernah berjumpa denganku, belum pernah melihat wajahku. Tapi mereka senantiasa berdiri tegak di atas iman dan Islam, senantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang aku lakukan. Semoga kita termasuk umat Rasulullah SAW yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dan juga mengaplikasikan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiya hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.